Anyway teman-teman semuanya, hari ini kita mau ngambil tema yaitu Road to Showcase ya. Apa tuh showcase gitu ya? Apa ya? Nah teman-teman nanti sebelum kita mau ngasih tahu apa itu showcase, kita mau nanya-nanya dulu ke para teman-teman di sini. Karena ini tuh bentar lagi kan New Year. Sudah penghujung tahun. Benar ya. Mau apa namanya? Eve apa? New Year Eve. Iya. Malam tahun baru kan. Jadi udah mau tahun baruan. Berarti kan pasti ada tuh. Biasanya tuh kita udah mulai tuh coret-coret kalender. Oke, berarti 2023 aku mau ngapain. Ada resolusi baru. Iya. Kalian gitu gak sih? Kalau setiap mau tahun baru? Enggak, pada geleng-geleng enggak. Kalian tidak punya tujuan hidup? Emang lu gitu? Gitu gue. Walaupun gak ada yang gue jalanin ya. Enggak, tapi jujur loh, coret-coret itu menurutku sangat menyenangkan. Kayak ngerasa kayak, berarti setidaknya aku punya harapan loh. Oke, aku mau 2 bulan ke depan turun 2 kilo. Aku mau dari 3 bulan ke depan mau bisa minimal percakapan bahasa Korea level dasar. Gitu tuh ada gitu loh. Kalian gak ada kayak gitu-gitu? Enggak. Mereka soleh, mereka Muharram. Tahunnya. Bukan tahun baru. Ya. Iya. Aku juga mikir gitu sih, kan tahun baru masih panjang kok. Iya. Bentar lagi gitu. Kita bingung dari tadi kalian. Dong sih Facai. Itu Februari Mas. Februari kan, ya. Oke, apapun agama kalian. Mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Iya, ini kita bicara universal ya. Iya. Di keyakinan saya yang 1 Januari. Supaya kita toleransi gitu ya. Ya kalian boleh relatein itu ke Muharram. Safar Rabiul Awal. Boleh relatein ke tahun baru Cina. Siapa tahu ada yang satu klan sama Ustadz Felix di sini? Ada nggak? Dia sendiri kayaknya minoritas. Sendiri kayaknya. Ustadz Felix itu lahirnya tahun babi kayaknya. Kalau nggak salah loh ya kan? Apa tuh siapa? Tahu tuh. Kok tahu? Ya tau lah dari mukanya kelihatan. Doyan kayaknya dulu ya. Kayak peternak maksudnya peternak. Gede banget. Biasanya yang lahir tahun babi bau loh badannya. Bau badannya. Oh, kalau beli wangi. Oh iya. Di antara teman-temannya ya kan. Harusnya tanya dong kenapa bau. Kenapa bau? Soalnya babi keteknya 4. Ya kambing juga. Ya makanya bau. Iya benar sih. Iya. Tahu nggak kenapa babi jalannya nunduk? Kenapa? Karena dia malu. Kenapa? Bapaknya malu? babi. Karena ibunya babi ya, malu ya dia ya. Kenapa anjing sama kucing, anak anjing sama anak kucing bertengkar? Bukan, anak babi sama anak anjing anak suka bertengkar. babi sama anak anjing bertengkar kenapa? Kenapa? Namanya juga anak-anak. Ayo. Kenapa? Apa jawabannya apa? Namanya juga anak-anak yang bertengkar. Kenapa harus pilihannya babi? Kan banyak yang lain. Tahu bahasanya tadi. Anak antum sama anak antum juga berantem. Nah, makanya namanya juga anak-anak. Tahu nggak daging yang paling haram? Apa? Daging yang paling haram apa itu? Daging yang babi hamil. Hah? Daging babi hamil kenapa? Daging babi hamil? Karena babi mengandung babi. Iya. Ini loh yang aku takutkan kalau jadi tua tuh. Tahu nggak kenapa babi tuh hok gitu lewat hidung gitu? Iya kenapa? Karena dia sebetulnya kasihan dia nggak bisa ngupil. Jadi mau ngeluarin gitu. Iya kok bener kok. Aku Aku takut tua tuh begini. Takut tambah dewasa, takut begini. Takut nggak lucu. Ya perkara babi loh panjang urusannya. Kenapa? Kenapa ngalung pel gini? Ayo kenapa? Karena kalau gede gini. Kalau gede gini ya. Ya jadi gitu kita mau ngomongin soal resolusi. RT. Kalau aku dulu nih, aku tuh 2023 itu udah mulai nyoret-nyoret. Ada beberapa hal yang pengen aku targetin, aku capai. Yang pertama mungkin beberapa teman-teman juga udah mulai ngerasa kalau aku tuh udah mulai harus kedeketin adik-adik yang lebih muda. Ya. Jadi kalau nanti ke depannya aku akan mulai banyak penyesuaian. Kayak misalkan aku lebih banyak akan main ke sekolah-sekolah dan itu kerja sama Marisko juga ya. Jadi pengen main ke sekolah-sekolah SMP, SMA. Terus juga akan mulai kayaknya sih aktivitas dakwahku tuh akan mulai ngincer adik-adik yang awam banget. Ya jadi kalau dalam bahasa dakwah tuh mungkin ring 3. Atau sampai ring 4. Itu udah ring 5, ring 7 itu. Jauh amat. Perasaan cuma sampai 4 deh, kenapa jadi 7? Yang terakhir ring tinju tuh. Berantem.
Iya, jadi ada rasa kayak gitu. Makanya aku udah mulai memblokir 200 akun sok paling. Pembenaran. Iya, jadi ada beberapa penyesuaian. Jadi kedepannya kayak gitu. Terus aku juga per Februari pengen belajar stand up comedy. Jadi udah daftar untuk sekolah khusus stand up comedy. Sekolah. Berarti tahun depan udah ada di Kompas TV ya? Itu suci programnya dong. Iya kan tujuannya ke sana nggak? Mungkin. Iya. Kenapa udah nambah beban saya sih? Iya. Orang cuman Antum masuk Kompas tutup kok itu. Masuk Kompas TV tapi yang di beritanya gitu ya. masuk Di penjara. Iya, nanti saya masuk di ini ya programnya Rossi. Rossi ada Zilalahi. Kalau aku boleh nggak ikut? Apanya? Supaya ada sejarah suci dibubarkan. Antum ujung-ujungnya ILC lagi nanti ya. Iya. Antum bisa gantiin Ko Ernest. Oh iya. Betul ya. Iya. Bisa ya? Bisa. Iya. Pas Ko Ernest keluar, Ustadz Felix datang, pesertanya bilang, Cina lagi. Kirain ada yang lain. Iya. Beda tapi kan. Namanya bukan suci lagi. Apa tuh? Noda. Noda. Ternoda oleh Felix ya. Iya, jadi ada gambar-gambar kayak gitu. Terus kayak kemarin tuh selama tahun kemarin kan aku belajar bahasa Korea ya. Iya. Cuman udah. Coba dong, tes dong gimana? Tes dong. Annyeonghaseyo. Iya coba. Sumpah hidup kalian tuh ngerusuh banget tuh. Iya, lah Apanya? kan harus ada Wah, hasilnya. Cinca. Ya, nah itu karena nggak ada hasil. Makanya 2023 pengen dibalikin lagi untuk mulai serius aktif belajar lagi. Jadi banyak lah, padat banget. Jadi di notesku tuh kayak padat banget. Cuman makanya aku bilang tadi, aku tuh nggak tahu bakal berapa banyak yang bisa aku jalankan. Yang penting kan. Tapi di antara notes itu kamu nggak ada tulisan misalnya pengen didik Hasan lebih bagus gitu atau apa gitu. Kayaknya semua tentang kamu aja tadi kan belajar Korea. stand up. Gini ya. Perlu diperhatikan bahwa setelah ada dia hidupku terenggut ya. Jadi Ini istri tuh nonton loh. sayang maaf. Nggak tahu ya. Oh iya ya. Baru kepikiran ya. Baru inget dia punya anak. Kemarin pas modar itu saya lihat, oh gak ada tulisan Hasan ya. Saya lihat lagi, gak ada tulisan Hasan ya. Mungkin Apa sih? begitu. Tulisan Pas Hasan? aku nulis kan Oh nggak ada tulisan Hasan ya? Iya. Maksudku setiap orang punya jalan hidupnya sendiri gak sih? Kayaknya dia udah mulai bisa berpikir gitu lah. Aku kayaknya 10 tahun lagi mau jadi apa gitu. Ya aku berharap dia mikirin hidupnya sendiri. Parah lu. Iya, kalau untuk anak sih paling aku nyari duit. Emang dia butuh sekolah kan, jadi butuh duit. Jadi gitu kok, jadi aku mau nyatet. Cuman aku jujur aja memang akan banyak berguru soal manajemen waktu. Karena dari semua itu sering kita lakuin kan, target-target, tapi ujungnya berantakan tuh pas mau mengeksekusinya. Kira-kira lu mau berguru dengan siapa nih kalau harus milih di antara yang di depan sini? Di antara sini, Iya. Ustadz Husain lah. Karena Karena yang paling sering tercapai tujuan hidupnya dia doang. Kayak semua hidupnya itu di planning dan terjadi gitu loh. Ngerti gak sih? Ustadz Husain itu bukan manajemen waktu. Apa tuh? Manajemen keberuntungan. Oh. Gitu. Berarti nggak bisa berguru dong kalau gitu. Nggak bisa. Kan keberuntungan orang beda-beda ya. Begitu. Kenapa selalu Mas Husain dapat harga promo? Coba. Iya. Emang kita, iya? Kita nggak pernah dapat harga promo. Oh. Kita mau nyari barang, dia dapat barang bekas yang hampir kayak baru. Kita nggak dapat. Coba itu. Coba. Waduh. Iya. Pertanda apa ini saudara-saudara? Hawa, coba cerita dikit Wak. Kalau lu sendiri di 2023 besok nih ada harapan apa sih atau apa yang lu lagi pengenin gitu? Kalau aku sih sebenarnya sederhana teman-teman. Ini pasti nggak sederhana. Untuk di Iya. Itu seperti halnya seorang Husain Asadi mengatakan Sederhana itu. Singkat aja ya, itu sih. singkat aja ya. Iya, Ini, padahal ini sih rumit. bukan mau ngomongin orang ini. Iya. Itu ngomongin orang. Bukan maksud apa-apa ya, itu pasti ada maksud tuh ya. Iya, Pak lanjut Pak. ya pengen hidup lebih teratur aja sih, Ustaz. Hidup lebih apa? Hidup lebih teratur. Berarti selama ini antum Kalau lu aja belum teratur terus gua apa? Berantakan gitu. Berserakan kayaknya gue hidup gue ya. Emang kenapa wah hidup lu berantakan? Enggak sih, maksudnya sebenarnya kan kalau kita menyadari 100% bahwa kita ini adalah seorang muslim, maka menjadi seorang muslim itu adalah menjadi seseorang yang full produktif gitu. Soalnya kalau kita ngelihat dari rukun Islamnya aja kan, yang pertama apa coba? Yang pertama kan syahadat kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu meyakini bahwa Allah itu adalah ilah gitu, sesembahan, terus kemudian pokoknya tempat bergantung seluruhnya itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meneladani Rasulullah SAW.
dari syahadatnya aja berarti kita tahu bahwa teladan kita yang harus kita ikutin di setiap detik dalam hidup kita adalah Rasulullah SAW. Betapa tidak produktif ya seorang muslim. Yang kedua misalnya sholat itu kan sebenarnya ajang kita untuk evaluasi udah sampai mana sih nih kegiatan kita, udah sampai mana sih nih target-target kita. Orang-orang di luar sana mungkin mencari hal-hal seperti itu lewat meditasi, lewat olahraga. Tapi kita bayangin ya di setiap sholat itu 5 waktu sehari kita tuh disuruh untuk evaluasi. Dan evaluasinya bukan evaluasi ngandalin kemampuan diri kita sendiri, tapi bener-bener kalau kita punya masalah, ya udah kita langsung minta ke Yang Maha Kuasa, ya Allah, aku pengen ini terjadi ya Allah, aku pengen ini dimudahkan ya Allah. Gitu. Minta dan mengadu di saat itu ya. Di saat itu kita udah punya 5 waktu itu. Harusnya di setiap sholat-sholat, bahkan kan Ustadz Adi tuh pernah jelasin tentang filosofi sholat. Jadi kayak misalnya subuh, kenapa disebut subuh? Karena itu asal katanya adalah asbaha. Asbaha itu artinya jadi. Maka sebelum kita berangkat ngelakuin apapun di hari itu, harusnya di subuh hari itu seorang muslim sudah punya apa yang memang dia pengen kerjain. Terus semuanya to-do listnya udah ada ya? Ada. Oh. Terus, bayangin orang-orang yang nggak tahu dia tuh pengen ngapain, dia akan selalu terombang-ambing dengan lingkungannya, dengan masalahnya sendiri gitu. Tapi kalau orang-orang yang tahu dia pengen ngapain dan udah punya to-do listnya gitu ya, dia akan berjalan walaupun banyak distraksi, tapi minimal kita tahu kita pengen kemana gitu. Terus zuhur itu asal katanya zoharo, artinya nampak. Maka dari situ seharusnya kita sebagai seorang muslim mengevaluasi ini udah nampak belum sih karya-karya yang udah gua kejar gitu. Terus asar itu bahasa Arabnya diambil dari kata asoro, artinya asir dalam bahasa Arab artinya jus. Kenapa disebut asir? Karena jus itu adalah ekstrak. Jadi buah yang diekstrak. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kita seharusnya sebagai seorang muslim pada saat waktu asar itu kita harus benar-benar udah nerima saripati dari apa yang kita usahain. Gitu. Terus maghrib itu dari kata goroba, ujung. Maghrib ujung. Berarti setelah dari asar itu kita tuh berpikir kira-kira masa depan kita seperti apa. Terus Isya tuh asal katanya bisa asya, yaitu kehidupan. Jadi kita benar-benar memikirkan hidup setelah hidup. Kan kita kan menjadi seorang muslim kan berarti percaya pada hari akhir kan? Percaya pada hari akhir. Nah, kita berarti pengen hidup setelah hidup gitu. Kita pengen dapat surga. Kita di level surga mana yang pengen kita kejar, disitulah harusnya usaha kita ya yang akan kita maksimalkan gitu. Dan teman-teman kalau misalnya pengen di tahun 2023 itu pengen scale up, entah itu skillnya, entah itu pengetahuannya, entah apapun itu, kalau saran aku sih ini nasihat untuk diriku pribadi, mulailah dari hal-hal kecil gitu, karena segala sesuatu nggak mungkin bisa kita lakukan kecuali dari hal yang kecil. Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Penting banget bagi kita untuk benar-benar merancang kehidupan yang kita pengen punya untuk amal kita nanti di akhirat gitu. Karena kalau orang-orang yang nggak merencanakan masa depannya, nggak merencanakan kapasitas dirinya, dia nggak akan pernah bisa berkontribusi. Kalau dia nggak bisa berkontribusi, berarti dia nggak punya banyak amal. Kalau dia nggak punya banyak amal, berarti level akhiratnya kita nggak tahu. Bisa jadi di surga paling bawah, bisa jadi di neraka gitu. Ya itu mungkin itu aja. Wah, jauh banget. Tepuk tangan dong buat Biasa ya. ya luar biasa. Ya demikian tadi Dia ya. sampai apa namanya mikirin dari setiap sholat itu adalah Mas Husen, Kita agak susah sih karena masbuk terus ya. Iya, Musola. kita mikirin gimana caranya nggak masbuk aja udah gitu. bukan tadi kan sudah sampai Isya, Mas Husen, tahajud Mas. Waduh. Diambil dari Nah jangan ntar diringkas sama dia. Mas, Iya. Saya akan jelaskan nanti ya Mas. Iya. Pikir dulu Ada partnya ya. Oke. Enggak, tapi tadi Hawa jelasin panjang lebar gitu tetap enggak menjawab pertanyaanku. Sebetulnya yang berantakan dari hidup dia tuh apa? Iya. Sampai harus dirapiin. Mungkin dulu atau sekarang ini sholatnya ya sholat. Lupa ada perenungan tadi. Iya gak sih? Iya betul. Apa sih maksudnya orang ini? Gak jadi apa? Bener kan? Soalnya kan lu yang mau targetin itu. Berarti sekarang emang belum kayak gitu? Ya belum lah. Oh, Belum. Iya. Karena kan apa ya? Khusyuk itu kan bukan latihan sehari 2 hari kan? Bener sih. Iya. Bukan latihan setahun 2 tahun gitu. Jadi bahkan kalau sampai level khusyuknya para ulama tuh ketika ada seorang ulama yang
dia tuh kena penyakit, kemudian harus diamputasi, terus ya, jangan kasih saya arak untuk supaya saya mabuk dan saya kehilangan kesadaran sehingga bisa dipotong kaki saya. Tapi biarkan saya sholat, ketika muka saya udah merah baru dipotong gitu. Bayangin selevel itu, dan ketika dipotong. Maksudnya pas sholat dia saking khusyuknya dia nggak merasakan sakitnya. Wah itulah kenapa nggak menjadi ulama. Levelnya beda Ben, tinggi banget Ben. Itu kayak dulu yang ada sahabat yang dipanah itu ya? Iya. Oh iya. Itu dijelaskan sama Gus Ba, Bang Bantin, bagus banget. Gimana Jadi Ustaz? kenapa sih sampai nggak kerasa? Itu beliau sampaikan bahwa mosok ngobrol sama Allah kok ingat sakit, gitu. Luar biasa. Kalau kita kan kegigit nyamuk, mosok nggak ditepuk. Kan gatel. Iya. Gatel. Masa nggak digaruk gitu ya? Tapi kan khusuk itu proses gitu ya. Iya iya. Tapi tadi menarik ya. Jadi memaknai setiap ibadah yang kita lakukan, khususnya sholat sebagai ibadah inti ya dari seorang muslim gitu. Menarik sih. Itu juga jadi pelajaran sih buat kita juga. Kalau asatis lain mungkin ada yang mau cerita juga, kira-kira mau ngapain nih? Coba Sifrun. dari sini. Sifrun boleh deh, Sifrun. Ustadz Husen lah. Katanya Sifrun mau ini. Ustadz Husen udah nemu kepanjangan tahajud kayaknya. Belum, makanya ikut dulu. Kayaknya Qiyamul Lail kalau nggak tahajud. Suruh. Oke. Ngapain aku tahun depan? Katanya mau bikin itu ada Harapanku sih buat Kerajaan. tahun depannya sederhana aja sih. apa cuy? Hidup lebih teratur. Mudah-mudahan Indonesia nggak gelap. Berat banget ya omongan antum ya. Indonesia nggak gelap. Emang PLN masih belum masuk di mana? Gimana gitu? Matahari cabangnya masih banyak tuh. Ini yang ngomong kayaknya orang PLN ya. Kebetulan kemarin pas lewat depan rumah itu, Oh, tokennya habis. token. Maksudnya mudah-mudahan masih cukup tokennya gitu ya. Iya. Emang kenapa? Ada apa? Kan banyak pembahasan bahwasannya tahun 2023 Indonesia itu hancur lebur dan Ya, segala resesi macamnya. lah, lain-lain Iya, kan. macam gelap dan apa. Kita sebagai seorang muslim sudah selayaknya kita mengharapkan kebaikan bukan keburukan di masa depan. Itu aja sih, Masya Allah, sederhana benar. aja. Tapi itu harapan kan? Harapan. Oh iya. Ha-ha. Kalau kenyataannya lain ya. Kenapa sih? Kenapa digiring? Iya. Jadi kalau Sifur sendiri, tapi kalau dulu sendiri selain harapan Ada itu, target nggak lu? iya Ada maksudnya target project? supaya itu tidak terjadi, lu ada yang lakuin nggak? Bakal lu lakuin nggak? Supaya itu tidak terjadi. Iya, kalau lu pengen semoga Ya. tidak gelap. Ya Terus lu mau ngapain? Jangan terjadi lah. Ya, janganlah. Iya kok gitu. Iya, terus gimana maksudnya? Nah, yang lu pikirin itu yang gue pikirin soal anak gue. Gimana supaya anak gue soleh, supaya nggak terjerumus maksiat? Ya janganlah. Gitu. Lu mau ngarepin gue ngapain? Masa gitu kan nggak dong. Ada lah yang pasti lu pengen lakuin. Pastilah ada. Misalkan contoh ya langkah kecil kita melakukan hal-hal yang kita impikan. Cuman Lu kok jadi kayak politikus gitu sih? Jawabannya pasti ada lah. Tentu saja ada. Yaitu melakukan hal-hal Antum yang nggak tahu. mutar. Depan rumah antum di aspal tuh gara-gara siapa? Bukan antum kan? Bukan lah. Ya kenapa? Ngerti maksudnya apa konkretnya? Karena memang benar kebetulan di Bandung Market kan. Sekarang ini aja deh, Bapak ngarepin saya ngapain? Kenapa jadi Bisa nyusahin? Bisa di di- lobby loh. kompromikan ya. Iya. Bisa dikompromikan loh. Demi Bapak. 2024 yang lebih baik. Besok 2023. Melompat aja. Kenapa 2024. 2024 aja? Bukan ngomongin masa depan. Iya. Iya. Apa ya yang pengen aku lakuin di masa depan? bilang aja nggak tahu ya. Resolusinya ganjil genap. Ganjil genap ya. Iya. Mari kita tunggu sejenak. Sambil Sifrun berpikir mungkin bisa dijawab yang lain. Antum pikirinlah tahajud itu kepada Oh, aku tahu. Apa? Aku ingin merapikan hidupnya Hawarium. Makasih Bang. Betul. Makasih. Ah, itu Setiap benar, sholat, itu antum benar. ingetin. Yo, bro, Iya. sholat bro. Renungan. Lo antum nggak? Aku nunggu masbuk bro. Terus pagi-pagi antum bilang sama dia, subuh. Subuh bro. Subuh, Arti bro. dari Maroko sama ini lagi. Iya. Tapi itu emang kerjaan Sifrun dari dulu sih. Iya. Ngerapin hidup Hawariun. Ya. Iya, merapikan hidup Iya, Hawarium iya. itu adalah Bukan Hawariun yang ikan di rumah gua kan? Masih hidup ya? Masih dong. Saya kan
untung sayang. Kalau yang lain mungkin Ustaz Husain belum nemu tahajud. Ustaz Felix nih. Ya ini loh, Wimar. Ustaz Imar, gimana? Dari tadi nunjuk orang aja ini. Nyebelin nih. Perasaan udah bener dari sana aku terakhir. Aku mau closing statement nih. Tiba-tiba loncat ke sini. Apa ini orang? Sabar. Aku tahu. Dia pengen memperbaiki kesabaran. Diluapkan di sini dulu. Ya, ditata dulu. Sabar. Yaudah. Yuk, Ustaz Husain. Wimar. Ustaz Imar. Masih mikir di tahajud. Sabar, Ustaz Husain terakhir, dia mikirin tahajud soalnya. Jangan maksa saya untuk buat kepanjangan. Kenapa? Enggak harus ada kepanjangan. Yang panjang itu bukan kepanjangannya, tapi rokaatnya Ustaz Husain. Misalnya tahajud, itu Yeah. nggak perlu kepanjangan, tahajud itu ya tahajud. Walaupun bisa sih dibuat kepanjangan. Gimana tuh? Misalnya tahajud, tahajud. Tanpamu hari-hariku tak pernah maju, Dek. Maju deh. Oke lah. Tarawih, tah juga ini, tah. Istighosah. Tapi tahajud itu mending Istisqo. Tuh dikasih kepanjangan tetap komplain. karena ada D-nya itu loh. Karena ada Kan harusnya judul tahajud tanpamu Aku terkejut. tanpamu anganku hanya anganku tak akan terwujud gitu. Tahajud D apa sih? tanpamu Bagusan aku gitu, terkejut. Mas. Iya bisa lah, tanpamu hari-hariku tak pernah mewujud. Nah, itu baru benar. Coba kalau sholat istisqo. Istisqo. Isi hatiku tanpamu kok. Udah. Itu udah 2022. Nanti 2023 itu aku akan meninggalkan kepanjangan-kepanjangan. Oh, mau ganti style. Oke. Mau lebih singkat. Itu resolusinya. Resolusi. Re. Iya, di situ kan ada tuh momen selama 2022. Oh ya. Aku nggak bicara diriku sendiri, aku mau bicara Yuk Ngaji sebagai sebuah tim. Iya. Jadi alhamdulillah 2022 ini teman-teman bisa ngumpul semua di Bogor. Iya. Iya, jadi ini semuanya sekarang tinggalnya di Bogor teman-teman. Alhamdulillah. Itu yang membuat kita bisa bikin acara di sini. Sam. Di SAM. Jadi Bogor itu bukan sekedar tempat singgah tapi tempat untuk bersungguh-sungguh. Iya kan? Lu yang pada yang bikinnya kayak begini nih. Ngomong begini, Itu ya, seneng ya. Besok mikir lagi, apalagi. Ustaz tuh tanpa sadar membuat warga Depok itu insecure. Bogor Ini dari sungguh-sungguh Serang, apa? ada dari mana lo Mas? Jadi Bogor ini menjadi tempat yang nyaman buat menetap gitu ya. Emang Depok enggak? Emang Depok enggak? Teman saya dari Depok. Ini orang Citayam Mas, Citayam. Citayam loh ini. Berarti antum enggak suka sama orang-orang selain di Bogor? Rasis ya, rasis. Sabar. Enggak, ini Tolong biarkan dijelaskan Iya. dulu ya. Ini karena kita kan tinggal di Bogor, Iya. acara di Bogor. Iya. Jadi kan kita mention teman-teman di Bogor. Oh. Iya. Ini yang dari Bogor banyak nggak dari Bogor? Mana yang Bogor? Cuma sedikit kan? Banyak kok. Yang di luar Bogor mana? Luar Bogor. Yang paling jauh, Ada yang di luar Jabodetabek enggak? Ada nggak? Dari mana itu? Dari mana? Dari mana kalian? Papua. Bentar. Di sini ngapain? Papua. Sampai lu bilang kuliah, awas lu ya. Gua dari NTT. Oh iya kalau begitu. Maksudnya tuh kesini tuh ke acara ini. Aku dari Papua, aku dari Makassar. Ya tahu. Tapi maksudnya tuh yang dari rumah berangkat ke acara ini gitu loh. Kenapa tuh sama jadi kayak Sifu? Oh iya, astagfirullahaladzim. Sabar. Enggak Aku mau cerita tentang Kayaknya Bogor. resolusiku mau benerin hidup Fuad lah. Dan Bogor itu, saya sudah tinggal di Bogor dari 99, jadi berapa tahun tuh ya? Kita hitung dulu. 23 tahun. 23 tahun dari 99. Informasi yang sangat bermanfaat. Iya. Sabar. Di Bogor saya menemukan cinta saya. Saya orang Bogor. Tuh. Ketahuan banget. Ya, ketahuan banget yang ngarep dapat cinta di Bogor. Itu 23 tahun kalau Rasul udah nyebarin Islam ke Jazirah Arab. Ngapain? Saya sejauh itu
ingin memahami antropologi budaya Bogor. Antropologi. Berat ya, Sunda. berat itu. Khususnya Antropologi, biologi. Karena di Bogor ini banyak sekali indigenous karakter, Indigenous. Apanya indigo itu? Ini ya, saya menemukan banyak hal di Bogor. Oke. Dan ini bisa menjadi alasan nanti teman-teman bisa tinggal di Bogor lebih nyaman ya. Teman-teman yang baru migrasi dari daerahnya. Bogor itu di Sunda itu Gila, gue gak nyangka gue dengerin orang Solo ngomong gini loh. karena saya sudah belajar. Kayak baik. Ya. Loh dia menikah hanya untuk antropologi. Kepentingan antropologi itu. Di Bogor itu Nanti saya jelaskan tentang Kepulauan Galapagos nanti. Ya Allah nanti ya. Tenang aja nanti. Solusi 2023. di Bogor itu ya, Di Bogor gimana? Itu kalau manggil laki-laki itu dengan panggilan A. Iya. Ini ujung-ujungnya kayak 1453 yang kemarin. Sabar. Dan ini saya tuh nggak habis pikir kenapa dari semua suku itu yang menemukan tuh orang Sunda gitu ya. Itu. Yang menemukan kalau manggil orang tuh A. Iya. Oh. Gimana Ya kan? Mas? Keunggulannya apa? Nah, ini yang aku Oh iya, coba. Ini, Jadi jelaskan. waktu saya nikah awal-awal itu dipanggil istri dengan A. Terus aku coba dari A sampai Z alfabet. Kalau dipanggilnya misalnya kan dipanggil A enak buat A gitu ya gitu ya. Kan baru nikah B. Baru nikah udah ngajak pisahan B. Kan apa? Untung nggak R. Kayak manasin motor. Aku coba juga. C misalnya. Loh, gua kan cowok. Masa dipanggil C? Oh ya. D misalnya. Kita ini nungguin sampai Z nih. Ini udah disiapin sampai Z alasannya. Ya alasannya. Oh iya. Jadi dengerin D. Karena bukan D. kakak gitu. Aku kan suami, masa dipanggil D? Terus. Aku kan tenang-tenang aja, nggak ada masalah. B, C, D, F gitu. F itu susah ya. Sunda nggak bisa nyebut F. Atau G, gua kan normal ya. Oke. Kapan kita selesai? Durasi dari- itu. Enggak harus ini. Enggak, ini harus selesai nih. Aku udah coba semua ya. Astagfirullah. Ya, dan panggilan untuk perempuan Habis juga ini menarik ya. huruf hijaiyah dia pakai. Panggilan perempuan di Sunda itu menarik. Kenapa emang? Karena dipanggilnya teh. Taruh kopi enggak ya? Iya, apalagi bajigur. Kok ke gue? Manggil perempuan kok nggak enak, teh gitu ya. Dan kita itu di Sunda itu bisa membuat kalimat hanya dengan kata teh. Waduh. Teh. Tepuk tangan aja nggak apa-apa. Tepuk tangan aja nggak apa-apa. Itu udah jadi kalimat lengkap loh. Kalimat mulai dari sapaan, kalimat berita sampai kalimat tanya itu dalam 7 huruf yang dijejer itu. Bagus. Itu artinya apa tadi kalau tadi itu? Teh, mbak. Mbak. Gitu. Teh. Mbak itu mau minum teh ya? Gitu. Teh. Terus penontonnya nyaut gitu. Apanya? Teh. Jawa juga punya. Jawa juga punya. Bentar, ini Sunda dulu. Ini Akademi Sunda atau apa ini? Aduh sumpah. Ya. Ini pengajian atau akademi? Itu 7 kata teh yang disambung sehingga menjadi kalimat lengkap. Iya. Dan di Sunda setelah saya pelajari, angka itu hanya sampai angka 7. Matematika di Sunda nggak rumit. Lah kok bisa? Hiji, 2, 3, 4, 5, 6 itu Pak ganep ternyata. Ganep, ganjil. Nah, ini bapak-bapak banget. Ganep. Iya, jadi cuman sampai situ. Jadi 23 tahun tuh hidup antum belajar hal nggak penting ya? Sia-sia hidupnya ya. Sia-sia loh. Sia-sia loh. Gila. Di kondisi apa lu bakal ngomong teh? Kayak gitu bro. Dari titik ini, aku mulai berpikir apakah salah aku pindah ke Bogor. Makanya. Agak nyesel ya. Aku dari tadi udah nyiapin mau WA istri. Kayaknya kita balik Jogja gitu. Pamer teh di Jawa juga ada. Apa? To.
To itu Gimana? to. Ya kan apa itu? Dari relate kita orang Sunda. Ada, misalnya Narto, kan panggilannya to. Iya. To. Gimana sih? Ya bener kan? Iya. Narto. Bertata-tatalah Narto. Ya gitu. To. Ya kan? Ada. Semuanya bisa kalau gitu. La. Gak ada. Itu Bapak. Ini orang belajar ngomong ini pembahasan kita ini. Mohon maaf. Iya gitu. Enggak, gue tuh ngebayangin. Kesimpulan 2022. Enggak, tunggu. Itu kan orang Jawa kan? Iya. Yang tadi orang Sunda. Lah dia kan berdua nikah Jawa sama Sunda. Jadi di rumah tuh yang satu teh. Istrinya toto. Jadi mereka berdua Nggak macam apa itu? Iya, rumah tangganya nggak jelas gitu. Aduh ya Allah. Ternyata kita baru tahu kalau namanya Cahyoto. Ampun deh gue. Aduh. Coba ada yang lebih bermanfaat nggak ganti-ganti. Wimar. Itu belum kesimpulan. Oh, Sehingga belum. bisa disimpulkan. Sehingga Astagfirullah. bisa disimpulkan. Tadi disuruh ngomong gak mau. Iya, Maksa banget ya. Selama di 2022 itu, Kang juga bisa loh, Kang. aku itu Kang. Apa sih Kang? Apalagi Kang. Jadi gimana kesimpulannya kesimpulannya? 2 menit. Apa? Jadi selama 2022 itu, Udahlah pertanyaan aja aku lah. bisa Iya. mendalami teori tentang komedi. Karena barusan tuh saya ngomong itu pada ketawa. Apa sih? Padahal aku tuh kan nggak lucu orangnya. Serius. Orang bilang aku itu orangnya pemikir. Kalau Fuad jelas. Kalau Fuad itu orangnya lucu. Kalau aku pemikir. Kalau Ustadz Felix ini gabungan. Dia pikir dia lucu. Kayak gini loh. Aku khawatir. Bentar lagi dipanggil Lord Hussein ini bentar lagi nih loh. Iya. Udah kayak Harry Maguire. Itu sudah Empire pemimpinnya gak ada loh, Tat. Antum kayaknya ini materi, tapi supaya gak di-cut antum bilang kesimpulan kan? Aku sampai speechless. Terima kasih ya. Udah. Jadi itu pengalaman selama 2022. Aku bisa memahami teori bahwa hidup itu ada setup, ada punchline. Oke. Nah, Ini udah agak manfaat nih, ayo terus Mas. sudah makanya. Gitu doang, Mas. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Tapi senangnya punya teman kayak Ustadz Hussein makin dekat sama Tuhan gitu. Iya. Astagfirullah gitu ya. Ya Allah. Ya jadi yang lain ada yang mau nambahin mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Wimar. Ustadz Wimar. Pak Felix aja yang lain kanan kirinya udah selesai itu. Wimar Dia belum. loncat-loncatin menghindar dia. Mungkin Aku nggak tahu ya, aku sama Cahyo tuh dari tadi sudah kong kali kong. Atau belajar nyanyi Ustaz. Ta. jangan Ustadz Felix jangan belajar nyanyi, jangan. Jangan ngajarin aku Jangan. nyanyi. Masa antum nggak tahu kenapa dia mau alaf? Dia berislam dengan baik aja dipersekusi. Apalagi nyanyi. Jangan. Ya gimana Ustadz Wimar? Apakah mau nambah kucing apa gimana? Ya gimana? Jadi aku udah mikirin ya nge-snow masa depannya gimana ya. Iya. Kucingku namanya nge-snow teman-teman. Iya. Iya. Karena Cewek apa cewek? Cewek apa Cowok, cowok? cowok. Oh, Cowok. kalau cewek dipanggilnya teh itu. Iya. Ini mau aku kawinin, ada kucing mau datang mau kawin sama nge-snow, namanya Nyi Iteng. Hitam, jadi hitam putih gitu. Oh. Gitu. Besok undangannya disebar ya. Berarti ini Sunda sama Jawa ya? Iya. Itu Toto sama Benar. Teteh ya? Nyi Iteng sama nge-snow ya, Sunda sama Jawa. Nanti kalau di rumah bukan meong. Apa? To. Mau buka nge-slow lagi? Alhamdulillah. Wow. Ada yang udah pernah ikutan nge-slow? Belum pernah? Wah. Terus tadi tepuk tangan apa? Oh iya. Bagus, mau bagus. ikut, mau ikut. Itu tandanya omset masih Set ya, iya. Bagus. Jadi kelas nge-slow mau buka lagi. Iya, jadi nanti insya Allah 25 Desember kita buka pendaftaran nge-slow. Emang kita pasin banget sih tanggalnya. Oh. Oh ya. Tanggal berapa? 25 Desember. Iya. Wow, berarti itu akan jadi hari yang berbahagia sekali ya. Pasti. Ada diskon Natal nggak? Jadi- Kode voucher gitu? Jadi biar teman-teman punya alasan kalau 25 Desember ngucapin selamat nge-slow ya gitu. Oh iya. Bagus. Kasih kode voucher dong, kalau kode voucher nanti diskon 50%.
Apa ya voucher, nama vouchernya apa bagusnya kalau 22 Desember? Kau terlahir kembali apa gimana gitu? Nggak ada kode voucher itu. Nggak ada, nanti beasiswa ada biasa. Beasiswa, tepuk tangan dong, beasiswa nge-slow ya. Iya. 25 Desember dibuka, kelasnya nanti akhir Januari insya Allah udah mulai. Dan ini kelas paling panjangku kan, jadi setahun. Iya benar-benar setahun penuh ya. Iya, jadi nanti lulus kali Desember kali gitu. Wow, keren ya selama 2023. Sama tanggal 8 Januari, insya Allah akan ada sebuah aplikasi mengudara namanya Dari Sini. Dari sini. Aplikasi dari sini. Ya, apaan tuh? Ada portal website judulnya darisini.com. Sebetulnya sih bisa udah dicek sekarang bisa. Jadi aplikasi itu adalah aplikasi satu untuk teman-teman nyari kajian-kajian yang bagus-bagus nanti bisa di situ. Yang kedua, kan banyak yang pengen nyupport dakwah nih. Ya. Tapi dia nggak tahu gimana caranya biar ustadz atau komunitas itu pakai tenagaku atau pakai asetku gitu. Aku punya potensi tapi gimana caranya orang pakai aku gitu ya. Oke. Jadi banyak banget yang udah lulus alumni kelas-kelas kita itu yang pengen nyupport dakwah tapi kan ya keterbatasan kita kadang juga untuk nyerap potensi kan. Nah, kita mau listing di aplikasi itu. Jadi ada fitur namanya support. Jadi teman-teman bisa support 3 hal. Yang pertama support skill kalau kalian punya skill. Yang kedua aset. Aset berarti dalam bentuk barang baik tangible maupun intangible. Tangible itu yang kelihatan. Misalkan Ustadz Husen ini mobil daripada nganggur gitu ya, mendingan jadi ambulan gitu misalnya. Jauh ya. Ya misalnya. Bisa. Gitu atau Mas Cahyo misalkan atau Fuad misalkan punya ikan hawariun tadi itu. Nah, itu bisa siapa tahu ada yang butuh buat makan kan lapar. Kan ikan hias dong. Atau aset yang bersifat nggak nyata. Misalkan teman-teman punya akun apa ya misalkan akun Zoom lah misalnya. Gitu akun Zoom, aku punya akun Zoom tapi cuma dipakai 1 minggu 1 kali. Siapa tahu mau dipakai buat dakwah silahkan pakai aja. Jadi kita bisa listing apapun yang kita punya. Nah, nanti yang ngelihat listingan kalian itu adalah komunitas-komunitas hijrah yang ada di apps itu. Sekarang udah ada sekitar baru mulai kan, baru ada sekitar 15 sampai 20-an lah konten creator sama komunitas hijrah. Jadi nanti kayak job seeker gitu, tapi ini untuk dakwah gitu. Dan nggak apa-apa banget kalau kalian memang niatannya mau sekalian nyari ujroh dari situ. Nyari ujroh itu apa? Nyari penghasilan. Ya maksudnya gini. Jasa penyewaan gitu ya. Ya misalkan Yuk Ngaji butuh editor, punya desainer misalnya. Ya kita daripada bayar profesional nggak tahu orang siapa, mendingan anak ngaji. Bener. Gitu. Nah, dia, jadi bisa di situ kisah kayak portofolionya dia gitu ya. Jadi kisah dakwah kalian bisa dimulai dari sini. Nah, wih, tepuk tangan dong. Aduh nggak sabar banget. Kenapa nggak dari situ gitu? Karena agak jauh. Dari sini. Aku nyontek dari Disney kan. Disney kan deket ya, Disney kalau Distu kan. Kenapa jadi gitu ya, bener-bener. Iya. Jadi gitu ya dari sini. Mungkin teman-teman nanti mungkin boleh bisa kepo-kepoin ya sambil nunggu launching resminya di tanggal 8 Januari. Launching resminya tanggal 8 Januari. Doain ya. Iya. Jadi ini betanya udah launching di dari sini.com. Dari sini.com. Oke, kita dukung lah, kita doain banget. Aku jujur aku sebagai orang yang juga pengguna di situ, aku berdoa. Udah berapa lama make? Hah? Make udah berapa lama? Kemana arahnya nih? Jadi jangan dong ada BNN. Jadi aku dukung banget dan kepengen banget ini jadi bagus karena jujur kita tuh sering banget kan pakai aplikasi-aplikasi gini cuman kan yang punya orang gitu loh. Pengennya kalau udah punya saudara sendiri. Dan aku udah nyoba sih smooth sih. So far kalau Nadia pakai Wasim Web ya. Kita doain semoga dimudahkan untuk segera nanti jadi aplikasi yang bisa kita download di Android dan iOS gitu ya. Dan kalimatnya bukan aplikasi saudara sendiri, tapi ini aplikasi memang punya kita. Jadi teman-teman juga bisa ngasih feedback seumpama ada bugs, ada fitur yang harus di-develop karena aplikasi ini 100% non-profit oriented. Jadi kita nggak ngambil, kita nggak jual data, kita nggak pasang iklan AdSense di aplikasi itu. Wow, tepuk tangan dong. Iya. Nah kayak gini harus disupport banget teman-teman karena kita faktanya ngelihat nyata banget beberapa aplikasi yang down akhirnya, yang udah nggak jalan lagi gara-gara sepi dan mereka kan ngarepnya memang dari jualan kan, jualan iklan, jual data. Jadi data kalian itu, data kita semua yang kita masukin ke aplikasi, apapun yang kalian download itu tuh jadi bahan jualan ke pengiklan. Bener. Supaya aku tahu nama aplikasinya. Dari sana. Oh iya dari sana bener ya. Dari semua aplikasi yang dari sana itu. Makanya sering nggak kalian lihat ada iklan-iklan yang kok dia tahu banget sih aku butuh ini. Tiba-tiba bannernya kalian habis kepo-kepoin soal kucing misalkan. Tahu-tahu ada iklan soal makanan kucing apa segala macam. Jadi kalau di antum kayak tiba-tiba keluar roll rambut gitu ya. Roll rambut. Nggak mungkin lah. Oh nggak mungkin. Jadi tahu-tahu nongol yang kita butuhin ternyata data kita tuh sebenarnya benar-benar dijual geng. Makanya kita sangat berharap ada dari
aplikasi sendiri kita ya, aplikasi kita sendiri ini. Menarik, Seneng banget ya. Dan teman-teman semuanya, sebenarnya kita masih mau banyak ngobrol, cuman karena keterbatasan waktu, sebenarnya nanti semua cerita kisah-kisah tahun 2022 yang berkesan daripada teman-teman di sini, dan saya yakin banyak banget. Setiap individu di sini pasti punya cerita selama 2022 nih, ada hal besar apa yang terjadi di hidupnya dan bagaimana detail 2023 mau ngapain. Itu semua insya Allah akan kita share di sebuah event akhir tahun tanggal 31 Desember di acara event Showcase 2022. Tepuk tangan dong. Ya, jadi Showcase akan kita adain ya, itu adalah acara biasanya Yo Ngaji kan akhir tahun selalu punya event ya. Nah itu khusus untuk membership. Jadi teman-teman silakan dari sekarang juga udah boleh daftar member, karena member kan fasilitasnya banyak banget ya. Bener. Kita punya podcast rutin ya. Ada yang member Yo Ngaji NTV di sini, ada member? Member YouTube-nya. Member YNTV YouTube Member ada YouTube, ya. member YouTube. Oke, good. Udah insya Allah udah ngerasain manfaatnya kan ya. Ada podcast rutin, ada konser cinta, ada YN Madrasah belajar fikih kemarin. Ada loh, kita belajar macam-macam hal tentang fikih di sana. Jadi kalau seandainya orang di luar itu ngelihat kok YouTube Yo Ngaji itu banyakan hahe, mana ngajinya. Di membership itu pendalamannya lebih banyak gitu ya. Kayak gitu. Jadi insya Allah lebih banyak hal-hal yang sulit dibicarakan di luar, kita bicarakannya di member gitu. Nah, silakan bergabung, dan nanti acara akhir tahun ini showcase ini hanya untuk member. Jadi silakan untuk gabung jadi member. Nah, silakan kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang selalu dirahmati Allah. Tidak terasa ya, ini 1 tahun sudah hampir berlalu, 2022 sudah berakhir, dan memang saatnya teman-teman Yuk Ngaji untuk menyiapkan menu buat teman-teman sekalian. Insya Allah nanti teman-teman akan disajikan dengan satu sajian daripada teman-teman Yuk Ngaji tentang The Greatest di tahun 2022. Pastikan teman-teman sekalian subscribe ke YNTV dan join ke membership YNTV yang ada di YouTube. Jadi buka YouTube, teman-teman cari YNTV, lalu klik subscribe, lalu join membership. Karena acara The Showcase ini hanya akan kita sampaikan pada member saja. Jadi teman-teman pastikan untuk jadi member, dan mudah-mudahan insya Allah kita akan ketemu di akhir tahun dalam acara Showcase by Yuk Ngaji.